Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini aku akan melanjutkan tutorial CI 4 tentang seeder dan faker. Jadi seeder dan faker ini merupakan suatu hal yang penting nggak penting, karena tujuannya adalah untuk kita bisa membuat data dummy di database kita. Kalau kemarin sudah ada model dan aku sudah bikin data kayak gini dan datanya kosong kan, kurang menarik gitu dilihat. Jadi kita bisa menggunakan memanfaatkan fungsi fasilitas seeder yang ada di CI 4 biar kita punya data itu sudah banyak, dan kita tambahkan juga dengan faker agar kita punya data itu lebih bagus lah dilihat, lebih real. Kalau yang kemarin kita untuk blog di sini kita datanya ya judul kayak gini kan kurang menarik tuh karena datanya sama semua. Nah, dengan faker nanti dia akan otomatis mengenerate data yang kita inginkan biar lebih bagus lah kelihatannya. Gitu aja sih intinya. Sebenarnya seeder sendiri kita bisa bikin manual juga di controller, tapi karena ini sudah ada bawaannya dan dia posisi foldernya terpisah, file terpisah dari controller, jadi ini lebih bagus lah. Jadi kalau kita mau data dummy ke seeder. Jadi kalau di CI 3 juga bisa, nanti untuk bikin data dummy-nya bisa pakai controller, setelah itu tinggal pakai fakernya juga bisa. Oke, jadi kebetulan di CI itu sudah ada di Composer ya. Ketika kita install, itu sudah ada tambahan faker di sana, sehingga kita tinggal pakai aja. Nah, kalau kalian mau install manual, kalian bisa ikuti tutorial di sini di Versionoto Faker ya. Yang kebetulan tutorial ini sebenarnya untuk faker yang lain sudah juga ada di PHP yang lain, tapi bukan yang ini. Nah, jadi kalau kalian ngikutin yang tutorial ini, maka kalian harus pakai yang di sini, faker ini. Dan sebenarnya juga sudah diarsipkan, tapi karena CI sudah install ini ya sudah, kita pakai sudah ada aja. Karena masih jalan juga. Oke, jadi bagaimana cara membuat faker? Langsung aja kita ke tutorial. Oke, tentunya untuk seeder sendiri kita harus bukanya di command line ya, toko terminal. Kita buka dulu terminal di root directory project kita. Setelah itu kita langsung masukkan aja php spark make seeder. Setelah itu masukkan nama seedernya, blok ya, blok seeder. Oke, kayak gitu. Nanti dia akan otomatis tergenerate di dalam seed, folder seed, blok seeder. Nah ini. Nah, tinggal kita load seperti di controller kemarin. Sini kita ke blok model. Nah, blok model, new. Kita load dulu model kita. Nah, setelah itu tinggal kita generate. Nah, untuk dummy sendiri biasanya kita bikinnya for ya, biar berulang dan banyak datanya. Nah, di sini kita coba untuk 20 data. Setelah itu proses selanjutnya apa? Selanjutnya seperti kontrol kemarin, kita copy aja untuk create-nya di sini. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Block title dan semuanya kayak gini. Setelah itu kita tinggal running. php spark db seed. Setelah itu masukkan nama seedernya. Apa tadi? Block seeder. Oke, selesai. Dan ketika kita refresh, kita sudah punya 20 data. Ini 20 tadi berapa ya? 20 data dummy kita. Setelah itu kita bisa generate lagi. Nah, banyak sekali itu datanya. Tapi ya ini datanya kurang menarik gitu. Jadi untuk seeder sebenarnya cuma kayak gitu aja sih. Kita cuma tinggal bikin, setelah itu ya kita masukkan data aja kayak gitu aja. Nah, untuk seedingnya sendiri kalian bisa baca juga di sini, di user guide-nya sudah ada juga caranya, tutorialnya lengkap. Dan kita juga bisa panggil seedernya itu langsung semua ya. Jadi misalnya kita punya 2 seeder, kita tinggal panggil aja si tester seed-nya misalnya kalau kalian bikin gitu. Jadi tinggal di scroll aja kayak gini. Kalau kita yang tadi yang aku coba ini dia cuman satu file aja. Jadi nanti kalau kalian punya satu lagi user, misalnya kalian panggil lagi di visit user seeder kayak gitu. Tapi kalau mau otomatis semua, tinggal kalian bikin lagi seeder satu yang akan meload seeder yang lain kayak gitu. Kalian bisa coba sendirilah. Nah, sekarang kita akan masuk ke fakernya biar datanya semakin bagus gitu. Kita bisa buka ke sini tadi, nanti linknya juga akan aku letakkan aja di deskripsi biar kalian nggak salah alamat gitu, karena faker PHP juga adalah selain ini. Setelah itu tinggal kita tadi sudah install. Oh ya, untuk CI 3 atau PHP murni kalian tinggal install aja di komposernya. Tinggal install si ini, faker ini. Tinggal setelah itu ya sama seperti ini aja nih, komposer tinggal install.
Nah, setelah itu untuk cara pakainya adalah tinggal kita load ini aja, Faker factory create, gitu aja. Kita letakkan di luar sini, sama aja sih kayaknya. Di sini aja deh. Jadi di load aja gitu. Nah, setelah itu tinggal Fakernya tinggal kita ambil name misalnya. Time ini kita ganti jadi name. Setelah itu kita coba running ya. Oke, error. Dia nggak ketemu. Jadi kalau di CI itu kalau ada suatu hal yang tidak ketemu, biasanya itu karena dia gini. Errornya ini class update database sheets Packer factory nggak ada. Ya emang nggak ada. Karena di dalam app database sheets Packer factory nggak ada ini dalam folder kita. Sehingga kita harus kembalikan dia ke root awal, makanya tambahkan backslash di depannya. Selalu seperti itu ya. Sama seperti model kita juga pakai backslash. Karena kita mau ngasih tahu ini bukan di dalam area folder sekarang. Kayak gitu. Tinggal kita running lagi. Nah, kayak gitu. Selesai. Tinggal kita refresh. Nah, ini. Nah, ini dia. Sudah datanya. Kita truncat dulu ya. Kita kosongkan dulu datanya. Check all. Delete. Masih ada ya. Truncat aja deh. Empty. Oke, kosong. Sekarang kita coba running lagi. Refresh. Nah, sekarang datanya lebih dinamis gitu kelihatannya kan. Mr. Shiny Murai misalnya. Ini contoh aja ya, judul nggak mungkin kayak gini. Tapi contoh aja bahwasanya kita bisa menggunakan Faker tadi untuk membuat data dummy yang lebih realistis gitu. Lebih real. Nah, untuk Faker sendiri ini banyak sekali hal yang bisa kita pakai di sini. Misalnya ada format-formatnya. Ada yang lorem. Mana aja? Phone number, company, text. Ada sini, semuanya ada di sini. Kalian tinggal pakai aja mau pakai yang mana. Nah, setelah tadi sudah sukses, kita bisa juga menggunakan yang lain. Kita empty dulu. Nah, kita empty. Setelah itu kita bisa gunakan jenis format dari Faker yang lain ya. Selain tadi name ya. Yang mana tadi? Nah, ini name. Setelah itu kita juga bisa pakai yang lain. Misalnya phone number di sini. Phone number kita coba ya. Faker name kita ganti dengan phone number. Kayak gitu, refresh. Nah, sekarang kita sudah punya phone number. Setelah itu kita mau yang lain, misalnya description-nya kita pakai teks ya. Ada sini teks. Cari yang new word nih. Sentence bukan word ya, itu jadi array dia. Nah, sentence coba. Oke, sip. Nah, nanti munculnya kalimat seperti ini. Nah, gitu. Jadi dengan Faker kita bisa bikin datanya terlihat realistis gitu. Nah, kalau ini kan bahasanya bahasa Inggris nih. Nah, kita bisa ganti ke dalam bahasa Indonesia juga. Misal tadi kita maunya Indonesia, jadi tinggal masukkan kode negaranya. Di sini ada lokale ya. Nah, localization. Nah, di sini kalian bisa lihat bahasa-bahasa yang didukung. Kalau kita Indonesia, ide. Nah, ini. Ide. Jadi tinggal kita masukkan di create. Jadi Faker factory create, setelah itu masukkan ide. Maka nanti dia otomatis bahasa Indonesia. Fresh. Nah, ini Dariana Prabu ya, 62. Wah, ini kita bahasa Inggris ya. Nggak masalah sih. Nah, tapi intinya kan kita bisa mendapatkan nama yang lebih real kayaknya lihat. Itulah. Jadi itu aja sih sebenarnya fungsi dari Seeder dan penggunaan Faker. Kalian bisa pakai ini untuk keperluan apa saja, bebas. Bisa mau data dummy seperti ini. Dan kalau kalian mau yang lain-lain juga, format-format dari Faker ini banyak sekali sih penggunaannya. Kalian bisa cek aja di sini. Kan ada first name, last name juga bisa diambil. Jadi ya lengkap lah pokoknya. Kalau kalian mau bikin data dummy. Dan terkadang aku memang perlu dan kadang juga nggak perlu-perlu banget sih sebenarnya. Jadi ya sesuaikan dengan keperluan kalian. Oke, seperti itu aja untuk penggunaan Seeder. Kalian bisa nanti baca, linknya nanti akan aku sertakan di deskripsi biar kalian bisa baca sendiri juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.